Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta, episode 1. Suasana rumah sakit tidak terlalu ramai. Aldo bersama dengan Tiara menuju kantin. Waktunya untuk mereka beristirahat. Di kantin mereka bertemu dengan Dimas, duduk di tempat yang sering mereka gunakan. Aldo dan Tiara memesan makanan dan minuman. Mereka menunggu makanannya diantar dengan duduk bersama Dimas. Rah, perut kamu sudah besar begitu, apa tidak ingin cuti? Tanya Dimas sembari memperhatikan perut sahabatnya. Ini kan masih 7 bulan, terlalu cepat kalau aku cuti sekarang, sahut Tiara. Heran, Pak Jidan kaya. Tapi kenapa kamu masih harus bekerja? Kenapa tidak berhenti seperti Tami? Tanya Aldo sembari menarik makanan yang telah dihidangkan di hadapannya. Suamiku memang memaksaku untuk berhenti kerja. Tapi aku yang tidak mau. Perawat itu cita-citaku. Dan sayang banget kalau harus berhenti, jelas Tiara. Tapi Tami berhenti juga kan? Perawat juga cita-citanya, tanya Aldo. Itu karena permintaan dokter Arif. Padahal Mbak Tami masih mau bekerja. Tapi dokter Arif janji setelah melahirkan, Mbak Tami boleh kembali bekerja, sahut Tiara sembari menyeruput es jeruk. Dimas melirik Aldo. Kamu kapan menyusul? Kami sudah mau punya anak, tapi kamu masih audisi, sindir Dimas. Bukan audisi, aku itu harus mencari wanita yang tepat. Tapi kalau ada yang seperti Tanisa, bolehlah, sahutnya. Mendengar hal itu membuat Dimas melempar tisu ke sahabatnya. Tanisa istriku, jangan harap ada kembarannya, ujar Dimas. Ada kembaran Tanisa, sahut Aldo. Siapa? Tanya Tiara dan Dimas bersamaan. Nenek akhir zaman, sahut Aldo. Tiara mengerutkan dahinya, membayangkan kemiripan wajah Tanisa dan maminya. Iya mirip, jadi nanti Tanisa kalau tua mirip nenek akhir zaman, ujar Tiara. Dimas bergidik membayangkan istrinya akan berpenampilan seperti mertuanya yang memakai riasan menor. Kenapa tidak dekati adiknya Aneska atau Abian? Tanya Tiara. Ogah, kalau aku mendekati Sira dan Ila, maka Dimas dan Aneska akan aku panggil kakak. Enak saja mereka aku panggil kakak. Jadi, aku akan mendekati nenek akhir zaman, agar Dimas dan Aneska memanggilku papi, ujar Aldo dengan gelak tawanya. Dimas dan Tiara langsung bergidik membayangkan Aldo benar-benar menikah dengan Nyonya Rona. Ih, serem, ujar Tiara. Keriput doh, ujar Dimas. Yang penting kaya, sahutnya asal sembari menikmati makanannya. Wah, materialistis loh, ujar Tiara. Yang kaya itu Aneska dan Abian, bukan Nyonya Rona, jelas Dimas. Hahaha, kalian terlalu percaya dengan omonganku. Jika di dunia ini hanya ada satu wanita, yaitu nenek akhir zaman, maka dengan terpaksa aku akan menikahinya. Tapi di kota ini masih banyak wanita. Untuk apa juga aku mencari yang keriput kalau ada yang rapat? Jelasnya dengan gelak tawanya. Waktu istirahat selesai, Aldo dan Tiara kembali ke bagian ruang rawat inap untuk pasien dewasa, dan Dimas kembali ke ruang operasi. Mereka mengecek pasien satu persatu, sembari memberikan obat yang harus diminum para pasien. Setelah jam 9 malam, waktunya mereka pulang, digantikan dengan rekan sejawat yang lain. Mereka bersama-sama turun ke lobi, dan di lobi telah ada Zidan yang sedang menunggu istrinya. Aldo menuju tempat parkir, dan di sana dia melihat Dimas sedang memakai jaket dan helm. Kenapa tidak naik mobil? Tanya Aldo. Macet, sahut Dimas yang telah berada di atas motornya. Dimas telah melajukan motornya, dan Aldo masih harus berjalan menuju tempat parkir mobil. Mobil sejuta umat selalu menemaninya, melajukan mobil yang suaranya lebih mirip bemo. Aldo melirik bensin mobilnya yang mulai menipis, membelokkan mobilnya ke pom bensin, mengisi bahan bakar sesuai uang yang ada di sakunya. Setelah itu dia pergi ke toilet. Dengan wajah yang lesu, dia membuka pintu toilet yang tidak terkunci. Tapi di dalam toilet ada seorang wanita yang sedang merapikan pakaiannya. Maling! Teriak wanita itu. Mana malingnya? Tanyanya bingung. Tapi wanita itu memukulinya dengan tasnya. Aku bukan maling, ujar Aldo. Iya, tapi kamu pria mesum, ujar wanita itu kesal dan masih memukuli Aldo dengan tasnya. Apa kamu tidak lihat itu? Wanita itu menunjuk ke arah pintu toilet. Ada tanda toilet wanita di sana. Sejak kapan ada tandanya? Tanya Aldo asal yang sadar jika dia telah melakukan kesalahan.
Aku laporan kamu ya, ancam wanita itu. Laporan kemana? Kalau laporkan, jangan ke kantor polisi, tapi ke orang tua kamu saja, agar aku siap bertanggung jawab menikahimu. Gombal Aldo. Ah, dasar pria mesum. Wanita itu meninggalkan Aldo. Dan Aldo kembali masuk ke dalam toilet yang ada tulisan khusus wanita. Setelah selesai, dia kembali ke mobilnya. Tapi dia mampir ke minimarket yang ada di pom itu. Dia ingin membeli minuman dingin yang akan menemaninya sampai ke rumahnya. Di dalam dia kembali bertemu wanita itu. Wanita itu sedang membuka pendingin minuman. Aldo berdiri di samping wanita itu, membuka pendingin yang lainnya. Wanita itu memalingkan wajahnya ketika sadar ada Aldo di sampingnya. Buru-buru mengambil minuman dan membawa ke kasir. Sama halnya dengan Aldo, juga membawa minuman ke kasir. Berapa semuanya? Tanya Aldo ke kasir. Jadi 1, tanya kasir ke Aldo. Iya, sahut Aldo. Enggak, sahut wanita itu sembari memegang botol minumannya. Ya sudah kalau tidak mau, ujar Aldo sembari memberikan uang pas ke kasir. Dia berlalu menuju mobilnya, sedangkan wanita itu masih berada di kasir, sedang membayar minumannya. Mbak, mobilnya geser, teriak Aldo ketika melihat wanita itu telah keluar dari minimarket. Wanita itu mengacuhkan Aldo. Ada kucing tertabrak, teriak Aldo sembari menuju ke bagian bawah mobil wanita itu. Mendengar hal itu membuat wanita itu buru-buru melihat bagian bawah mobilnya. Memangnya enak dikibuli, teriak Aldo sembari masuk ke dalam mobilnya. Sialan, gerutu wanita itu. Baik cantik, ujar Aldo sembari berlalu. Sedangkan wanita itu mengumpat habis-habisan dengan sikap Aldo kepadanya. Akan aku ingat wajahmu, teriak wanita itu kesal. Aldo melajukan mobilnya menuju perumahan yang tidak masuk kategori perumahan mewah, memasuki gapura dan memberhentikan mobilnya di depan rumah. Assalamualaikum, teriak Aldo sembari mengetuk pintu rumah. Wanita parubaya yang merupakan ibunya menyambut Aldo. Anak ganteng mama, ujar mamanya. Aldo menyalami mamanya dan masuk ke dalam rumah. Di ruang keluarga, papanya sedang menonton televisi. Aldo duduk di samping papanya. Mau mama buatkan minum? Tawar mamanya. Gak usah, aku tadi baru minum, sahutnya. Wanita parubaya itu kembali duduk. Tiba-tiba layar televisi mati. Kedua orang tuanya menatapnya. Papa dan mama sudah tua, jadi kapan kamu akan menikah? Tanya mamanya. Hal itu membuat Aldo langsung duduk tegak. Nanti ma, aku belum ketemu jodoh yang tepat, sahutnya. Apa mau papa jodohkan dengan tetangga depan kita? Tanya papanya. Maksud papa sama si Santi? Tebak Aldo. Kedua orang tuanya menganggukkan kepalanya. Pa, Santi itu gemuk, mana cukup gajiku menafkahinya. Kalau mau, jodohkan yang kurus kering saja. Jangan yang berat badannya, jelasnya. Orang tuanya saling pandang. Mereka tahu jika gaji anaknya tidak seberapa. Kalau papa dan mama mau, aku bisa menikah secepatnya. Tapi dengan janda kaya raya, ujarnya. Apa maksud kamu? Tanya orang tuanya bingung. Gajiku tidak seberapa, kalaupun menikah yang mau mengerti dengan pendapatanku. Tapi kalau janda kaya raya ada, jelasnya lagi. Berapa umur janda itu? Tanya mamanya penasaran. Lebih tua dari mama, sahutnya dan berlalu. Apa? Kamu mau menikah dengan nenek-nenek? Teriak mamanya. Tapi Aldo telah berlalu masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya dia selalu memikirkan semua pertanyaan yang sering diajukan orang tuanya. Kapan nikah dan kapan nikah? Gaji 5 juta, apa cukup untuk biaya hidup seorang gadis? Gumamnya bingung. Aldo tidak ingin pernikahannya gagal. Yang mana gagalnya pernikahan terutama karena faktor ekonomi. Warna jingga menyinari bumi. Aldo masih tertidur pulas di kasurnya. Hari ini libur bekerja dan dia memanfaatkan untuk beristirahat. Bangun setelah matahari mulai naik, menuju meja makan dan menyantap makanan yang telah disiapkan mamanya. Hari ini kamu kan libur, jadi bisa antar mama. Sahut Aldo sembari menikmati makanannya. Aldo mengantarkan mamanya ke mall. Mau beli apa, mah? Tanyanya. Mau belanja bulanan. Papamu kalau disuruh antar mama, alasannya capek lah. Mobil masuk ke dalam kawasan mall. Aldo memarkirkan mobil sejuta umat miliknya. Mah, aku tunggu di depan sini ya, ujar Aldo sembari menunjuk kursi yang ada di depan supermarket. Dia tahu akan butuh waktu lama jika berbelanja dengan mamanya, dan menurutnya lebih baik menunggu di depan. Aldo duduk di kursi sembari memainkan ponselnya. Mall
Mal tidak terlalu ramai karena mereka datang pada saat jam kerja. Banyak yang lalu lalang di hadapannya. Dia tetap fokus dengan ponselnya, sampai ada seseorang menjatuhkan sesuatu di depannya. Aldo melirik benda yang masih dalam bungkus plastik transparan. Tapi dia tahu benda apa itu. Dia melirik wanita yang sedang keberatan membawa plastik yang menurutnya sangat penuh. "Mbak!" teriak Aldo. Tapi wanita itu tetap saja jalan. Aldo tidak ingin mengejar ataupun membawa benda yang jatuh itu ke pemiliknya. Tapi karena wanita itu tak kunjung berhenti, akhirnya dengan terpaksa dia memungut benda yang jatuh di depannya, mengejar wanita itu. "Mbak BH!" teriaknya. Spontan wanita itu berhenti dan membalikkan badannya. Dia membelalakkan matanya, tatkala kembali melihat Aldo. "Kamu?" wanita itu menuding Aldo. "Kamu lagi," gerutu Aldo. "Kenapa kamu mengikutiku?" tanya wanita itu marah. "Siapa juga yang mau mengikutimu? Aku hanya mau menyerahkan BH-mu," ujar Aldo sembari menunjukkan plastik yang dipegang dengan ujung jarinya. Wanita itu buru-buru mengambil bungkus plastik itu. "BH-nya cantik, pasti mahal ya?" ujar Aldo. "Dasar pria mesum, sana pergi," usir wanita itu. Bukannya bilang terima kasih malah diusir. Kalau hutang terima kasih, lama-lama jadi cinta loh, gombal Aldo dan berlalu. Amit-amit. Zelin memperhatikan sahabatnya yang tengah berhenti. Dia menghampiri Tia. "Kenapa?" tanya Zelin. "Itu pria yang kemarin mengintipku di toilet," ujar Tia sembari menunjuk Aldo yang tengah duduk di kursi. Bersambung.